warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita yaitu talk show yang dimana acara ini mengundang orang-orang hebat, orang-orang penting, dan orang-orang yang berprestasi yang mau sharing pengalamannya bersama kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Rada Salvilandari ditemani oleh rekan saya Novia Mahrunisa yang akan membawakan acara pada episode kali ini dengan tema peran pemimpin dalam membangun organisasi yang kuat. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan satu pilar utama dari Ormawa HMJM IBTEK. Nah, ada yang penasaran gak nih siapa yang bakal menemani kita berbincang pada hari ini? Mungkin langsung aja kita panggilkan orang hebat dari Ormawa HMJM IBTEK. Halo Bang, selamat datang di Talk Show Himem. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik ya. Lagi ada kesibukan apa nih Bang sekarang? Ini kebetulan lagi IBTEK lagi libur menjelang Lebaran, jadi ya nggak ngapa-ngapain sih. Nggih. Mungkin pemirsa di rumah sudah tidak asing ya dengan abang ganteng ini. Ya. Atau mungkin ada yang belum kenal nih. Mungkin kita langsung kenal aja kali ya sama pemirsa kita pada kali ini. Halo Bang, silakan perkenalan kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Atmaja. Saya di sini dari Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan atau bisa disebut dengan IBTEK. Saya sekarang berada di semester 2 dan saya di sini sebagai perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Manajemennya. Salam kenal semuanya. Oke, karena sudah kenalan nih ya Bang ya. Tinggi. Sebelum kita membahas yang lebih lanjut, dari Abang ada yang bisa menjelaskan nggak sih organisasi itu menurut Abang sendiri gitu, nah pribadi apa gitu? Organisasi itu kan suatu kelompok yang dimana mereka itu terdiri dari banyak individu. Banyak individu ini pasti ada yang pemikiran mereka berbeda, sikap mereka berbeda, lalu dari budaya mereka juga berbeda. Nah, di dalam organisasi inilah mereka itu menjadi satu untuk mencapai tujuan mereka yang dari organisasi tersebut. Jadi anggap aja itu seperti banyak orang berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama. Gitu. Lanjut ke poin kedua ya Bang. Terus ya, dan seberapa penting sih organisasi itu menurut Abang? Kalau menurut saya organisasi itu sangat penting sih, apalagi ini pengalaman pribadi saya ya. Saya sebelumnya itu memang tidak terlalu tertarik dalam kegiatan berorganisasi. Saya itu pertama kali cuman membantu teman saya dalam kegiatan organisasi. Dan ternyata lama-lama berjalan, ternyata kegiatan organisasi ini ternyata banyak juga memberi saya manfaat. Dari entah itu saya jadi bisa berbicara dengan orang banyak, lalu mendapatkan relasi baru. Jadi kayak sangat penting sih organisasi ini supaya kita bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, menurut Abang nih, apa aja kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk membangun organisasi yang kuat? Kualitas sebagai seorang pemimpin itu sudah pasti dia harus memiliki rasa tanggung jawab. Karena dia sebagai seorang pemimpin kan berarti dia sebagai kepala dari organisasi tersebut. Nah, jika dia tidak memiliki tanggung jawab yang besar, maka dia akan belum siap lah untuk memegang tanggung jawab yang besar tersebut. Lalu mungkin dari cara dia menerima pendapat dari orang lain, menghargai pendapat orang lain juga, karena kan dalam organisasi ini ada banyak orang, pendapatnya juga pasti berbeda-beda, dan dari banyak pendapat itu kita harus mencapai tujuan yang sama untuk kebaikan organisasi tersebut gitu. Oke, lanjut ya Bang ya. Terus bagaimana cara Abang sebagai pemimpin untuk mengelola konflik dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit? Kalau untuk mencari keputusan yang tepat dari terjadi konflik ini kan pasti terjadi karena ada perbedaan pendapat, entah itu dari orang atau kelompok. Nah, dari dua pendapat ini pasti kita harus mencari solusinya yang baiknya seperti apa. Yang pasti dari seluruh anggota harus berdiskusi dengan kepala dingin. Tidak boleh tuh namanya dengan kepala panas atau yang menggebu-gebu, karena itu mungkin akan menghasilkan solusi yang tidak
baik gitu, sudah pasti kita harus mendapatkan apa yang menjadi solusi dari masalah tersebut. Sudah pasti. Oke. Menurut Abang, cara yang Abang lakukan nih untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi anggota ini gimana tuh? Kalau dari saya ya pasti kita harus tahu nih anggota kita ini seperti apa orangnya. Kita harus entah itu kita mengetahui dia itu jagonya di misalnya nih merekam-rekam atau dia ini kreatif orangnya. Jadi kita harus melihat dari perspektif orangnya ini dulu. Ketika kita sudah tahu nih orangnya ini jago di bidang mana, kita masukkan ke bidang yang cocok. Jika bidangnya sudah cocok, maka sudah pasti orang tersebut lancar gitu menjalankan tugasnya gitu. Jadi dia enak, organisasi keseluruhannya juga enak gitu. Gitu sih. Terus nih Bang ya, menurut pendapat Abang nih, apa sih faktor yang mempengaruhi pengembangan organisasi yang kuat? Faktor yang paling utama pasti kesolidan tim. Satu anggota itu sudah pasti harus solid dan atau disebut ya kerjasama mereka lah yang harus benar-benar baik. Yang paling penting soalnya kan itu dari banyak orang, jadi harus dari satu banget. Lalu apa lagi ya, sudah pasti komunikasi antar satu sama lain itu jangan sampai terputus, atau apalagi kalau dengan kata lain tuh kayak miskomunikasi yang itu harus paling dihindari. Jadi kita harus berkomunikasi secara terbuka, menyeluruh entah itu antara pimpinan, anggota-anggota lain juga harus terbuka. Oke, tadi kan Abangnya mention tentang komunikasi nih. Gimana sih cara Abang untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara anggotanya? Kalau dari aku sudah pasti kita itu dalam organisasi maupun di luar organisasi itu harus tetap berinteraksi. Jadi jangan cuman kita di organisasi ini cuman sekedar organisasi, di luarnya tuh enggak gitu. Jadi kayak interaksi di dalam maupun di luarnya itu harus tetap erat. Jadi supaya terjalin komunikasi antara anggota-anggota ini yang baik sih gitu. Oke. Terus nih Bang, dalam organisasi itu kan mungkin kan ya adem-adem mulu gitu. Yeah. Terus nih, ulun minta pendapat Abang, gimana sih cara mengatasi hambatan yang terjadi di dalam pengembangan organisasi? Untuk mengatasi hambatan itu sudah pasti di setiap organisasi itu ada hambatan-hambatannya masing-masing. Entah itu dari internal atau eksternal juga ada. Lalu mungkin sudah pasti kita harus komunikasi sih paling penting. Jadi antara anggota lalu seluruh pimpinan juga harus terbuka satu sama lain. Kita ini lagi ada masalah ini. Gimana ya caranya supaya kita selesaikan masalahnya ini. Jika dari anggota lain itu pasti ada juga dari mereka yang bisa memberikan saran yang baik. Nah, dari saran-saran itu kita bisa menelaah nih apa aja saran-saran dari mereka ini yang bisa menyelesaikan hambatan-hambatan yang kita hadapi di organisasi ini gitu sih. Oke. Kan Abang ini wakil ketua himpunannya. Gimana sih cara menyeimbangkan keterlibatan dalam organisasi atau kepanitiaan dengan tuntutan akademik di perkuliahan? Kalau di saya ya sudah pasti mengutamakan akademik dulu sih. Karena kan pada dasarnya kita memang sebagai mahasiswa tuh kan yang di kampus ini ya tujuan utamanya belajar. Di organisasi itu sebagai mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kayak kalau di himpunan saya itu seperti kita beradaptasi dengan tuntutan dari akademik tersebut. Jadi misalnya kami ada diskusi jam segini, tapi ternyata yang lain ada kelas. Jadi kami harus beradaptasi dengan akademik dulu. Jadi kayak
misalnya mereka nggak bisa nih tabrakan waktunya, kita mundur rapatnya tersebut. Jadi kayak harus organisasi sih yang beradaptasi terhadap tuntutan akademik, karena pada dasarnya ya memang kita mahasiswa untuk belajar gitu. Oke, terus nih Bang ya, apa sih peran pemimpin dalam mengembangkan dan mengimplementasikan visi dan misi di sebuah organisasi? Peran pemimpin ya sudah pasti dia itu sebagai kepala. Dia pasti yang sebagai pengarah dari organisasi ini. Dia harus mengetahui visi misinya itu apa dulu. Tujuan dari visi misinya itu apa. Nah, setelah dia tahu nih sebagai seorang pemimpin, jadi dia bisa mengarahkan anggota-anggotanya atau teman-temannya juga untuk meraih visi misi tersebut. Begitu sih. Kayak terakhir nih Bang, Ya. apa pesan atau motivasi Abang untuk kawan-kawan mahasiswa agar bisa tertarik berorganisasi? Pesan mungkin jangan takut mencoba aja sih. Karena jika kalian tidak mencoba sesuatu hal yang baru, kalian gak bakal bisa berkembang juga. Karena jika kalian selalu berada di zona nyaman, kalian akan selalu nge-stuck di situ. Jadi tidak ada salahnya juga kok kalian keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru. Karena jika kalian berkembang, itu dalam organisasi juga bisa menjadi bekal kalian untuk masa depan kalian juga. Tuh. Terima kasih ya Nob. Ya selesai nih pertanyaan kita. Sayangnya waktu kita terbatas ya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng abang yang hebat ini. Sebelum ditutup mungkin apakah ada pesan-pesan dari abang buat teman-teman? Teman-teman, Organisasi? tetap semangat dan jaga kesulitan kalian untuk mencapai tujuan kalian masing-masing. Ya. Terima kasih banyak kepada Wakil Ketua Umum HMJM IBTEK yang mana hari ini dapat meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk dapat berhadir di acara pada kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat kita semua dan semoga Ormawa Fakultas Ekonomi kedepannya terus berkembang dan lebih baik lagi. Be kreatif, profesional, dan informatif. Media HIMEM memberikan informasi nomor 1.